Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gian Ananda Firja dengan NIM 2024 311229. Nah, di sini saya dari kelas D, kecerdasan buatan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan eh, penyelesaian soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai yang pertama yaitu nomor 1. Nah, untuk nomor 1, saya mengambil studi kasus nyata yang sangat relevan dengan telematika energi, yaitu strategi pengendalian persediaan material distribusi utilitas di PLN Solo, yaitu tempat tinggal saya sendiri. Berdasarkan wawancara dengan pakar bidangnya, yaitu Bapak Irwan selaku pengelola logistik di PLN Solo, diperoleh basis pengetahuan atau knowledge penting mengenai manajemen stok material operasional agar tidak terjadi pemadaman listrik yang lama di masyarakat. Nah, pengetahuan dari pakar tersebut kemudian saya representasikan ke dalam bentuk rule-based reasoning atau aturan if dan atau aturan if dan nantinya, ya. Nah, nanti sebagai contoh, nah seperti ini. Salah satu role yang krusial adalah jika fisik jika fisik material operasional di gudang kurang dari 15%, maka sistem akan otomatis menerbitkan dokumen usulan pengadaan ulang ke vendor. Nah, aturan-aturan logis seperti inilah yang mendasari kecerdasan dari sistem pakar yang dibangun. Nah, di sini juga ada rule-rule lain. Jika suatu material mengendap di gudang lebih dari 3 bulan tanpa ada permintaan lapangan, maka stop usulan pengadaan untuk material tersebut dan lakukan audit kelayakan teknis. Nah, begitupun seterusnya. Nah, di sini saya juga mendapatkan dari pertanyaan itu, yaitu fakta-fakta lapangan, seperti kekosongan stok material operasional berisiko tinggi, memperpanjang durasi pemadaman, SAIDI atau SAIFI, saat terjadi gangguan jaringan. Nah, yang kedua juga ada material yang disimpan terlalu lama di gudang mengalami penurunan kualitas teknis akibat faktor kelembapan dan usia simpan. Dan ada juga lonjakan kebutuhan material di Solar sangat dipengaruhi oleh anomali cuaca dan proyek perluasan jaringan sektoral. Nah, mungkin untuk nomor 1 sebegitu saja. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu berikan nama untuk 4 buah balok tersebut dan ubahlah posisi keempat balok tersebut dengan posisi awal balok dengan sesuai keinginan Anda atau saya sendiri. Dengan menggunakan metode goal stack planning atau constraint posting dan buat prosesnya. Nah, di sini saya menggunakan GSP atau goal stack planning. Nah, saya mengambil studi kasus nyata yang sangat relevan dengan telematika energi. Oh, sorry. Di sini saya untuk nomor 2, permasalahannya adalah mengenai perencanaan menggunakan metode goal stack atau GSP, goal stack planning. Nah, untuk kondisi awal yang diberikan adalah 4 balok. 4 balok, 1, 2, 3, 4. Oke. Karena sudah diberikan 4 balok, yang kosong tidak ada isi atau bisa kita bilang clear lah. Nah, yaitu A, B, C, D tadi itu berada mendatar di atas meja dengan lengan robot dalam keadaan kosong. Nah, target atau kondisi akhir yang saya buat secara unik adalah memindahkan balok C ke atas balok D. Sementara balok A dan B tetap mendatar di meja. Nah, dengan algoritma logika mundur dari GSP, sistem mendeteksi bahwa untuk mencapai kondisi akhir itu akhir tersebut, rangkaian aksi atau rencana yang paling efisien yang harus dieksekusi oleh serangan robot hanya terdiri dari 2 langkah, yaitu pertama, melakukan aksi pickup untuk mengangkat balok C dari meja, dan kedua, melakukan stack C, D untuk menumpuk balok C.
tepat di atas balok D, dengan kemudian target kondisi air berhasil dicapai. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada kondisi awalnya, yaitu A, B, C, D. Nah, di sini karena kondisi awal seperti ini, nah maka kita ingin kondisi tujuannya bakal jadi seperti ini. Nah, maka dengan langkah pengerjaannya, kita bakal mengambil pickup C di atas tabel C, terus kita clearkan. Nah, setelah kita clearkan, otomatis uh, armnya empty atau tang robotnya itu empty. Terus kita start C, D di atas C, D. Maka jadilah seperti ini. A, B, C-nya di atas, D-nya di bawah. Seperti itu. Untuk nomor 2 mungkin seperti itu saja. Oke, kita lanjut ke terakhir yaitu soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, saya memilih algoritma regresi linear yang termasuk dalam kategori supervised learning. Nah, kasus yang diangkat adalah memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan jumlah jam belajarnya per hari. Dataset yang saya gunakan diambil langsung dari data publik yang saya ambil di Kaggle sebanyak 20 baris data asli. Dan datanya itu banyak koma ya. Berdasarkan perhitungan manual menggunakan rumus koefisien korelasi dan intercept, diperoleh nilai kemiringan garis atau B sebesar 9,520 dan konstanta A sebesar 3033. Sehingga, nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan yang ribet tadi, di sini ada tautan yang bisa langsung dikunjungin untuk mendownload dataset Kaggle dan juga tautan yang mengarah ke berkas Excel dataset. Ini adalah data yang bakal ada pada tabel di bawah ini. Nah, sini untuk penjelasan variabel sendiri, variabel independen atau X ditetapkan dari kolom study hours, jam atau jumlah belajar, jam belajar siswa per hari, dan variabel dependen Y ditetapkan dari kolom scores, yaitu nilai ujian yang didapatkan nanti bisa dilihat dari dataset. Nah, kedua kolom berjenis numerik ini, ya, kedua kolom jam belajar X memiliki rentang angka dari 2 hingga 12 jam. Kolom nilai ujian Y membuat rentang skor dari 20 hingga 95. Nah, kasus ini menggunakan metode regresi linear untuk melihat korelasi positif yang ditimbulkan. Misalnya membuktikan hipotesis matematis bahwa semakin tinggi jam belajar mahasiswa, maka prediksi nilai ujian yang didapatkan akan semakin tinggi. Nah, di sini juga ada persamaan regresi linear sederhana dikatakan dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana koefisien B kemiringan dan konstanta dicari menggunakan rumus seperti yang terlihat. Nah, ini tabel datanya. Di sini saya sudah menggunakan dataset yang langsung bisa dilihat dari di sini, dataset yang sudah saya bikin Excelnya tadi. Nah, di sini ada total 20 dataset dengan total data 6.278 setelah kita dibuat menjadi tabel. Seperti yang terlihat di sini, nah, berdasarkan data tabel di atas, nilai yang didapatkan adalah total jumlah data ada 20. Oke, ini ada 20. Total X sama dengan 9,9, yaitu total jam belajar. Total jam belajar 99, dan total Y, yaitu skornya sendiri, ada di 1006. Dan di total X kuadrat 627, dan total X kali Y, yaitu 6.278. Ini yang kita dapatkan tadi. Nah, kita di sini bakal menghitung nilai total dari tabel ke dalam rumus D. Menggunakan rumus seperti ini. Nah, berdasarkan perhitungan matematis manual menggunakan rumus koefisien korelasi dan intercept,
diperoleh nilai kemiringan garis atau B sebesar 9,520 dan konstanta A sebesar 3033. Konstanta A 3033. Sehingga model regresi linear final yang terbentuknya adalah Y topi sama dengan 3033 ditambah 9,520 X. Nah, persamaan ini membuktikan secara ilmiah bahwa jumlah jam belajar memiliki korelasi positif yang kuat terhadap nilai ujian mahasiswa. Setiap penambahan 1 jam belajar diprediksi akan menaikkan nilai ujian sebesar 9 poin lebih. Nah, dan yap, sampai di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketiga soal ini, mulai dari sistem pakar berbasis aturan, perancangan robotika dengan GSP atau Goal Step Planning, hingga prediksi nilai dengan machine learning menunjukkan bahwa bagaimana kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai variasi masalah di dunia nyata. Nah, mungkin sebegitu saja video untuk menjelaskan 3 persoalan tadi dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.